Dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 26, kita membacanya sering membuat pemisahan antara iman dan perbuatan atau menjadikannya kontradiksi sehingga tidak memahami esensinya. Kita perlu ketahui bahwa Yakobus menulis surat itu kepada orang Kristen yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sehingga Yakobus mengingatkan kepada orang Kristen, termasuk untuk kita, bahwa iman dan perbuatan tidak kontradiksi, tidak berseberangan, atau tidak saling mendahului. Keduanya sejalan seiring, bersinergi di dalam diri orang-orang Kristen. Tidak ada orang Kristen yang hanya fokus pada pengertian iman secara kognitif atau berfokus pada perbuatan yang baik saja. Keduanya itu bukan seimbang, tapi keduanya bersamaan. Ketika seseorang berbuat baik, semuanya di dalam iman kepada Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga orang yang membaca firman dan mendapatkan pertumbuhan iman dan imannya berbuah pada saat yang sama, dia akan bertindak. Tidak selalu perbuatan itu melulu memberi benda, harta, atau sesuatu yang fisik. Bisa saja perbuatan baik berupa nasihat, berupa teguran, berupa pertolongan strategis, atau pemberian jalan keluar yang sifatnya tidak konkret. Karena itu saudara, di dalam pengertian yang mendasar dari apa yang disampaikan Yakobus tentang iman dan perbuatan dalam suratnya Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, Yakobus tidak meniadakan iman saja atau perbuatan saja. Memang penekanannya terlihat samar-samar itu pada perbuatan. Mengapa demikian? Karena tentu pada konteksnya dan kondisi saat ini pun demikian, orang lebih cenderung melihat perbuatan. Seolah-olah perbuatan apapun yang baik itu di dalamnya didasarkan pada iman. Belum tentu. Karena ada orang-orang yang non-Kristen, unbeliever, yang menjalankan atau melakukan perbuatan baik. Banyak sekali. Banyak kepercayaan, banyak keagamaan yang melakukan perbuatan baik. Apakah perbuatan baik itu benar-benar perbuatan baik yang diperkenan oleh Allah Bapa dan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam Kristus? Jawabannya tidak. Orang-orang yang bukan Kristen, yang bukan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, yang bukan hidupnya di dalam Kristus, perbuatan baiknya hanya untuk menahan kejahatan. Perbuatan baiknya hanya untuk kepentingan pribadi orang itu supaya berkenan kepada yang disembahnya. Bahkan hanya untuk mencapai kebahagiaannya sendiri. Sementara kalau kita, orang Kristen yang sudah di dalam Kristus, perbuatan baik kita itu bukan tujuan finalnya untuk kepentingan diri. Bukan tujuan finalnya untuk kepentingan orang yang menerima kebaikan dari kita. Tetapi tujuan finalnya ialah untuk memuliakan Allah dan nama Tuhan Allah ditinggikan, diagungkan. Inilah prinsip yang membedakan antara perbuatan yang dimaksud oleh Yakobus dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh agama-agama, kepercayaan-kepercayaan. Kita tidak menapis atau meniadakan perbuatan orang-orang yang non-Kristen. Silakan mereka berbuat baik, tetapi hanya berhenti di menahan dosa, sehingga pencemaran, perbuatan jahat itu berhenti dengan perbuatan baik itu di dalam anugerah umum. Tetapi perbuatan baik yang kita kerjakan di dalam Kristus itu anugerah khusus di dalam kekhususan yang dinyatakan di dalam Kristus. Karena fokusnya bukan pada diri saya, bukan pada orang yang menerima kebaikan, tetapi pada Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya dengan pengertian demikian, saya dan saudara makin jelas membedakan
iman dan perbuatan di dalam Kristus yang tidak sama dengan perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bukan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.